Saya bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang selalu berlimpah atas kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih memelihara kehidupan kita. Karena kita benar-benar adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak sejalan dengan kehendak setan, yang melainkan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan dalam Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kita menyadari bahwa kenapa banyak orang membenci kehidupan kita. Banyak orang tidak suka melihat perjalanan kehidupan kita. Karena perjalanan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Perjalanan kita itu kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yohanes ini, Tuhan terlebih dahulu sudah dibenci. Tuhan terlebih dahulu sudah menerima hal itu. Firman Tuhan ini berkata ayat 18 tadi, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Tuhan telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, telah membenci aku daripada kamu. Aku ini adalah Tuhan Yesus. Sudah dibenci oleh karena nama Tuhan Yesus. Sekiranya kamu dari dunia, sekiranya kita berasal daripada dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, ya mungkin orang lain akan senang melihatnya, mungkin orang lain akan nyaman melihatnya. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya, dunia juga memiliki kata mengasihi. Tapi ketika dunia mengasihi kita, dunia ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Dunia ini akan membawa kita kepada kehancuran. Dunia ini akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, tetapi ada kata tetapi kamu bukan dari dunia. Berarti kita bukan dari dunia ini, kita berasal dari Tuhan. Firman Tuhan yang lain yang berkata, kamu adalah warga kerajaan sorga. Berarti kita bukan warga kerajaan dunia ini. Ya, ada salah satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, kita di dunia ini hanyalah jalan-jalan. Kita tidak bisa menetap di dunia ini selamanya. Kita di dunia ini hanyalah jalan-jalan. Jalan-jalan untuk apa? Untuk memberikan firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk orang melihat ada firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melainkan aku telah memilih kamu, ya. Perhatikan dengan bagus-bagus. Tetapi aku telah memilih kamu, ya. Tuhan telah memilih kita, ya. Tuhan telah memilih kita sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan pun kita dikandung oleh ibu kita. Tuhan telah memilih kita, ya. Telah memilih kamu dari dunia ini, ya. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan tidak ingin kita hancur. Tuhan tidak ingin kita gagal. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti orang-orang yang berputus asa. Tuhan tidak mau kita yang meminta-minta kepada orang-orang yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita sudah tahu, ya, kenapa orang membenci kita? Ya, kenapa? Karena ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, itu akan menjadi permusuhan dengan dunia ini. Ya, apa yang persahabatan dengan Tuhan akan menjadi permusuhan dengan dunia. Apa yang persahabatan dengan dunia akan menjadi permusuhan dengan Tuhan. Sebab itu kita sudah terpisah, apa yang dari dunia dan apa yang dari Tuhan. Oleh karena itu,
kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang menyenangkan Tuhan. Memang kita tidak sempurna, pasti, tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita tetap belajar untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah sempurna, kita tidak lagi belajar untuk melakukan itu. Berarti kita sudah ada di surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena kita masih dunia, kita masih belajar, dan belajar. Lewat apa? Lewat Alkitab, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat sharing-sharing hamba-hamba Tuhan, lewat firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kita makin menang di dalam Tuhan, sehingga kita berhasil di dalam Tuhan. Apa ukuran berhasil di dalam firman Tuhan? Ukuran yang berhasil dalam firman Tuhan adalah hidup kita selalu bersyukur di dalam Tuhan. Dalam hal kecil sekalipun yang kita terima dalam kehidupan kita, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi berkat yang terkecil ataupun berkat yang paling besar. Tuhanlah yang memberi. Firman Tuhan berkata, ya, jeripayamu tidak, belum tentu itu memberkatimu. Susah payah tidak akan menambahkan, ya. Tetapi jika Tuhan sudah menyertai apa yang kita kerjakan, kecil pun itu pekerjaan itu, kecil pun usaha itu, jika Tuhan berkenan, Tuhan akan buah besar. Karena Tuhanlah yang memberi, dan Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang meneruskannya. Amin. Jadi tetap maju di dalam Tuhan, tetap semangat mengikut Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini, ya, mungkin kita sulit untuk bersyukur. Mungkin di masa-masa pandemi ini kita sulit untuk tersenyum, sulit untuk tertawa, sulit untuk melihat hal yang baik. Tetapi saya percaya di masa pandemi ini, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, akan dijaga oleh Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Tidak hari ini saja, tapi sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang cinta kepada Tuhan, orang-orang yang sayang kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan selalu menuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik, penuh kasih anugerah. Tuhan, setiap yang menyaksikan dan setiap yang menonton, Tuhan berkati kehidupannya, dan Tuhan tolong keluarganya, dan Tuhan berkati anak-anaknya, dan Tuhan berkati usahanya, dan Tuhan pelihara setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang yang menyaksikan video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati channel ini kalau untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus.